Yang pertama, itu jangan pilih pemimpin yang kemudian memanfaatkan agama. Halo Sobat Indo Prime, selamat datang kembali di podcast kami yang tentunya selalu menayangkan berita-berita ataupun pembahasan-pembahasan yang inspiratif dan juga informatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin cukup menarik untuk saat ini, yaitu tentang hak pilih dan juga keterkaitannya dengan generasi muda. Nah, mengenai hak pilih, mungkin sebagai generasi muda kita mengerti bahwa hak pilih ini akan menentukan arah perkembangan dari suatu bangsa. Namun, sebagai generasi muda kita seringkali acuh karena mungkin keterbatasan pengetahuan kita tentang bagaimana menentukan pilihan yang terbaik untuk kita memastikan bahwa pilihan kita tidak salah, ataupun bagaimana kita juga bisa berkontribusi untuk membangun bangsa melalui pemilu tersebut. Nah, untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dan juga menjawab keraguan-keraguan dari kita semua, hari ini saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang hebat dan juga mungkin bisa membantu kita untuk membuka insight kita terkait keraguan-keraguan kita tadi tersebut. Nah, saya hari ini telah ditemani oleh 3 orang narasumber yang luar biasa. Jadi saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama dengan Pak Surya Pandiantara dari TPD DKI. Kak Gebi, gimana kabarnya? Baik, bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu semua ya Pak. Kemudian dengan Pak Pierre Senjaya dan Ketua Umum dari Relawan Sogan, kemudian juga dari Pak Gus Totor, itu juga dari Relawan Sogan. Nah, sebetulnya nih mungkin ada pertanyaan sedikit nih Pak, yang perlu kita tanyakan pertamanya. Cogan itu sebenarnya apa sih Pak? Cogan itu sebetulnya lahir dari kegelisahan kita. Jadi rata-rata dulu kita adalah para pendukung Pak Jokowi yang kemudian tiba-tiba kaget melihat kondisi yang ada, dan kita harus kritisi kondisi ini bahwa ada hal-hal yang harus kita luruskan. Makanya kita mengenamakan diri Cogan, Corong Ganjar. Jadi akan menyampaikan hal-hal yang benar dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari sisi program, juga menyangkal isu-isu atau hoak atau fitnah yang dilontarkan, yang bertebaran di sosial media, dengan cara memberikan pembuka wawasan anak muda terutama tentang mereka untuk melek literasi, sehingga ketika mereka mendapatkan satu informasi, mereka bisa memilih, memilah, dan menganalisa informasi itu secara benar dan tepat, sehingga mereka bisa mengambil satu sikap yang tepat pula dengan sikap yang benar juga. Kira-kira itu. Nah, kebetulan kita kumpul-kumpul dan kita sepakat Pak Pierre, Bung Pierre ini menjadi ketua umum kita, terus dibikin sebuah organisasi, ada yang menangani kebudayaan, ada yang menangani tentang ekonomi dan sebagainya, yang memberikan mencari input-input tentang itu. Itu loh Cogan sebetulnya. Cukup menarik ya Pak. Berarti kalau kita kaitkan dengan generasi muda nih Pak, sebenarnya berarti Cogan ini hadir sebagai satu solusi ya Pak, yang membantu Betul. untuk menjawab keraguan-keraguan terutama anak muda. Banyak sekali kan sebetulnya mungkin gosip-gosip yang mungkin kurang sedap ya terkait beberapa calon lah. Makanya namanya juga unik, Cogan. Singkatan cowok ganteng, bukan cowok ganteng yang punya kegelisahan. Kita menjadi corongnya Ganjar. Dan ini calon presidennya juga ganteng. Ganteng. Ya kebetulan kan semuanya juga 3 calon ini cowok-cowok semua ya. Iya. Dari Pak Ganjar yang dan Pak Mahfud ini kita bilang yang terbaik lah. Terbaik dan terganteng Pak. Sesuai Udah dengan ganteng, tagline baik hati juga. Itu paling penting menurut saya. sesuai berarti Pak dengan tagline ya Cogan. Nah, Iya. berbicara tentang Cogan nih Pak, dan juga tadi kaitannya dengan generasi muda ya, terutama tadi kan kehadirannya adalah untuk membuang stigma-stigma negatif lah ya dari generasi muda, terutama terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Nah, terkait hal tersebut, sebetulnya yang menjadi perdebatan di kalangan generasi muda pentingnya adalah tentang hak pilih. Sekarang banyak sekali kalau kita lihat ke belakang, generasi muda ini merasa satu suara mereka itu bahkan tidak berarti untuk menentukan perkembangan bangsa. Nah, menurut Bapak-Bapak sendiri nih, mungkin yang sudah lebih paham ya terkait hal tersebut, pendapatnya bagaimana terkait dengan perspektif
generasi muda yang seperti itu? Gimana Gus dulu? Nah, kita tahu bahwa peraturan dalam pemilu itu pemenang itu adalah 50% plus 1 suara, ya kan? Nah, plus 1 suara ini yang paling penting gitu. Jangan berpikir bahwa kalau kita punya 1 suara kita nggak berarti. Ingat, 50% plus 1 suara itu menang, bukan plus 1%, gitu kan? Betapa pentingnya 1 suara untuk menentukan satu pilihan 5 tahun ke depan untuk negeri ini. Nah, anak-anak muda sekarang ini kan bukan anak-anak muda yang bisa didoktrin seperti zaman kita. Saya Dulu, terutama. iya. Saya angkatan 70-an ini dulu kita mendapatkan semua doktrin, penataan P4, 100 jam dan sebagainya. Anak-anak muda ini sekarang udah kritis gitu loh. Nah, makanya teknologi komunikasi tidak secanggih sekarang gitu. Kita masih nonton satu TV yang namanya TVRI. Tapi sekarang podcast macam ini sudah bertebaran untuk memberikan pencerahan kepada anak muda. Sebetulnya itu, sehingga banyak anak-anak muda juga tidak bijak atau tidak memahami bagaimana sebetulnya mereka untuk melek literasi. Gitu. Ketika dia mendapatkan satu informasi, bagaimana dia harus mencari informasi ini secara benar dan tepat. Dia harus mencari sumber informasinya, dia harus mencari perbandingan informasi dengan informasi yang lain, sehingga mereka harus menganalisa. Zaman saya tuh masih ngalamin makan telur 1 dipotong 5 gitu kan. Tapi kalau anak sekarang udah enggak. Gizinya sudah begitu dahsyat. Telur 5 dimakan sendiri gitu. Ya. Saya jujur aja, saya pernah berbicara sama anak saya yang berusia 11 tahun tentang Tuhan gitu. Betapa saya kaget ketika anak saya bertanya, "Ya, Tuhan tuh apa sih?" Gitu kan. Bahwa itu adalah sesuatu hal yang di luar dulu kita. Mereka sekarang sudah mulai mencari semua. Nah, saatnya sekarang kita membuka wawasan anak muda. Cari yang benar, cari yang tepat, bersikap, analis, pintar, cerdas, berwibawa dalam memilih. Iya. Nah, saya juga tambahkan sedikit, sebenarnya kalau peran anak muda saya lihat saat ini justru sangat besar. Ya kan, menurut data yang nanti bisa dari Gaby juga bisa mungkin detailkan, dan dari Bro Surya nih bisa lihat lagi adalah ternyata pemilih muda ini angkanya sangat besar sekali, ya kan, sampai angka mencapai hampir 53%. Nah, tapi dalam beberapa bulan terakhir ketika kita melakukan campaign lah ya, kita bersama-sama menyuarakan politik cerdas itu, sebenarnya kampanye cerdas juga. Sayangnya waktu itu sebenarnya anak-anak muda ini masih satu ragu-ragu, ya, ragu-ragu dan merasa bahwa mereka tidak memberikan kontribusi. Tapi saya rasa ini satu hal yang sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Justru karena kontribusi anak muda ini adalah kontribusi yang sangat besar di awal. Kemudian kalau dulu kita sempat sering mendengar istilah golput, golongan putih. Gue nggak mau milih siapapun juga. Nah, makanya kita selalu bilang pemilu kali ini unik, ya kan? Di dalam sejarah pemilu bila di awal dari Republik Indonesia berdiri sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada 3 calon. Dan ini bisa dikatakan yang pertama kali. Ya kan? Seperti kita tahu juga pemilu ini adalah pesta demokrasi. Justru peran anak muda ini harus tadi, kalau kata Gustor, melek gitu ya. Siapa aja calonnya. Baru kali ini loh dalam sejarah dari tahun 45 berdiri ada 3 calon. Ya, calon nomor 1, calon nomor 2, calon nomor 3. Ya, dan kemudian kemarin juga ketika kumpul-kumpul mereka tanya, teman saya mengajak berdiskusi dengan anak muda ini, gimana, kalian sudah punya pilihan belum? Ya, saya cukup kaget nih. Ternyata bisa dibilang dalam kumpul-kumpul itu 50% lebih mengatakan, oh saya belum punya pilihan. Belum punya pilihan, masih ragu-ragu, tidak tahu calon ini, 3 calon ini siapa aja. Nah ini makanya di sesi kali ini juga, di podcast kali ini kita yang juga mau hadir untuk melakukan edukasi nih bersama-sama ya, dengan Bro Surya, dengan Gustor, ya kan, supaya ketika menonton ini kurang lebih mereka bisa tahu nih kelebihan dari masing-masing capres nih apa saja, terutama capres yang kita dukung bersama-sama nih, ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi sekali lagi yang saya mau garis bawahin adalah bila dulu calonnya hanya 2, bila dulu teman-teman generasi muda itu istilahnya netting, negative thinking, maunya golput aja dan merasa tidak memberikan kontribusi, justru kali ini yang kita harus berubah. Kenapa? Sekali pilih presiden ini ya 5 tahun dan 10 tahun ke depan ini menentukan masa depan kita bersama. Jadi artinya apa? Kalau anak muda ini tidak
berperan serta, tidak berkontribusi, ya kan? Kemudian yang akhirnya terpilih adalah calon presiden yang tidak sesuai, ini merupakan satu satu penyesalan. Iya. Apa ya? Jadi satu nyebutnya apa nih, Bro Surya? Ya, Sesuatu benar, yang benar. apa tuh ya, kayak merugikan sesuatu lah, merugikan iya, buat sesuatu bangsa. yang istilahnya sudah tahu bahwa ada calon presiden yang tidak baik, tetapi akhirnya yang menang yang tidak baik gitu. Ini justru yang kita harus perjuangkan bersama-sama. Kurang lebih seperti itu sih, Gap. Ya, jadi kalau saya tambahkan, memang di era demokrasi hari ini, setiap satu suara itu sangat penting. Benar. Makanya setiap orang merepresentasikan suaranya sendiri satu persatu. Nah, tadi sudah disampaikan sama Ketum Jogan juga, memang di pemilu kali ini suara Gen Z dan juga milenial itu lebih dominan dibandingkan klaster usia lainnya. Iya. Nah, tapi itu hanya data statistik. Yang terpenting kita memahami kenapa mereka menjadi dominan, Gen Z dan milenial ini, dan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Nah, kalau anak muda itu kan punya punya wibawa gitu kan, punya pemahaman. Tentu kita pahami anak muda itu biasanya yang pertama, yang paling penting itu kreatif. Nah, lalu yang kedua itu energi gitu kan. Jadi anak muda itu biasanya satset gitu, cepat. Satset. Nah, itu kan melakukan sesuatu. Terus juga kreatif. Tapi ada tantangannya juga. Kita perlu memberikan edukasi juga pada Yes. generasi muda, Yes. gitu kan, baik itu Gen Z Supaya nggak salah jalan. iya, maupun milenial. Jangan terjebak pada jargon-jargon yang kemudian malah tidak visioner, malah tidak memiliki visi yang baik untuk membangun bangsa. Gitu. Jadi satu sisi ada keunggulannya nih, generasi milenial dan Gen Z ini mereka kreatif, energik, satset. Nah, tapi ada tantangan juga bagaimana kita menyampaikan, gitu kan, mengedukasi, memberikan literasi yang baik pada Gen Z dan milenial ini, bahwa setiap suara mereka itu penting dan harapannya memilih untuk yang terbaik bagi bangsa. Itu yang paling Nah, penting. mungkin saya bisa tambahkan dikit nih. Dalam kumpul-kumpul itu selalu teman-teman generasi muda nih selalu begini. Gue sih ngikutin teman gue nih, gitu. Ngikutin teman gue. Nah, justru saya ingin menggarisbawahi juga agak berbeda nih dengan zamannya pas Gustor. Biasanya orang tua banyak mengedukasi atau mengarahkan, mendoktrin. Ayo, pokoknya kalau bapak pilih ini, ibu pilih ini, kamu harus ikut ya pilih ini. Iya. Gitu ya. Tetapi di zaman sekarang ini anak-anak muda ini tidak seperti itu. Mereka lebih dengar kata teman. Jadi artinya kalau temannya benar, ini akan ikut menjadi benar. Kalau temannya salah, ikut menjadi salah. Contoh kemarin juga di dalam diskusi, yang menarik menurut saya adalah begini. Satu, mereka tidak tahu atau ragu-ragu. Terus kedua, kata temannya. Gitu. Ya, kata teman saya ada yang presiden yang begini. Gitu, saya ikut. Ya, nah saya setuju nih sama Bro Surya bahwa ketika ikutan dengan teman-teman juga setidak-tidaknya kita selama ini harus melihat dulu nih, melakukan istilahnya tadi memilah dan memilih ya, gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti kemudian mengetahui data dari masing-masing calon presiden ini, kita mengerti kemudian mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kemudian memilih yang benar-benar bagus, ya kan, dan memiliki program kerja yang baik. Ya. Jadi sekali lagi supaya tidak ada tadi, saya ngikutin teman. Saya tuh kadang-kadang sedih gitu ngeliat Gus kalau seperti itu. Saya ngikut teman saya gitu. Kenapa teman saya pilih itu? Saya ikut pacar saya pilih ini gitu. Jadi kayaknya dasar berpikir untuk memilihnya itu kok kayaknya tipis gitu, kayak dangkal, sehingga tidak bisa memilih berdasarkan satu hal yang benar. Ini yang mungkin menjadi salah satu tantangan kita bersama ya. Gitu. Dan saya pikir sih anak-anak muda saat ini cara belajarnya udah luas sekali ya kan, seperti itu, bisa melalui internet, bisa melalui sosial media dan lain-lain. Tetapi analytical thinkingnya dalam proses memilihnya ini yang menurut saya juga kita bersama-sama nih untuk punya tugas untuk mengedukasi sehingga pilihannya itu memilih yang terbaik dari yang terbaik ya. Iya. Bukan terbaik dari yang terburuk ya. Jadi tadi kalau anak muda itu image-nya kreatif, terus juga satset gitu ya, energik. Nah, saya menuntut juga untuk anak muda zaman sekarang jangan cuman mau gitu ya, image-nya itu kreatif dan energik, tetapi juga harus cerdas yang paling Setuju. penting. Nah, Mungkin juga saya tambahin sedikit nih, Mas Surya. Bro Surya.
contoh ya kadang-kadang kalau zaman dulu ya, apalagi ini kan Gaby nih milenial, Milenial. Gen Z malah ya, gitu ya. Hmm, Gitu. Kadang-kadang katanya ketika cewek memilih pacar, gitu. Kamu suka yang bagaimana? Katanya, aku suka yang bad boy, hmm. ya kan. Nah, tentunya pasti ada bad boy dan good boy. Ini yang harus ditimbang-timbang terlebih dahulu nih. Makanya ditolaknya, kamu terlalu baik buat aku. Iya. Nah, kalau good boy itu kita bilang kalau bad boy itu jangka pendek, pacar jangka pendek. Kalau good boy itu husband quality. Ya kan? Nah, ini juga kita yang didasarin di sini adalah bagaimana kita memilih good presiden juga. Presiden yang memiliki karakter yang bijak, ya kan. Rekam jejaknya sudah terbukti, ya kan, dan memang bisa dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Ya, Ya, ini yang saya pikir mungkin bahasanya juga bisa lebih mudah mengerti juga Iya. kan oleh anak-anak muda ya. Jadi Bro Surya ya. jangan mau jadi anak muda yang bocah kosong gitu. Hmm. Kalau Nah, istilahnya bocah kosong ya. Jangan mau jadi anak muda yang bocah kosong gitu. Anak Iya, muda Indonesia iya. itu harus kreatif, energik dan cerdas gitu. Nah, Ya. setuju, cerdas. Jadi kalau dapat informasi atau istilahnya itu diojok-ojokin temennya, apa bukan ojok-ojok tuh apa? Dipengaruhin oleh temannya, ya kan? Jangan langsung iya aja, jangan langsung percaya aja, Mm-mm. ya kan? Karena harus dilihat dulu dong ya kan, bahwa ini bagaimana nih calon yang ini, ya kan? Benar-benar memenuhi kriteria yang baik nggak? Kalau nggak ya harus Dan dipertimbangkan, ya nggak? Anak muda sekarang ini kan sebetulnya untuk mencari informasi sangat mudah. Karena sumber informasi itu ada di tangan. Benar. Sumber informasi itu di tangan. Cuma memang permasalahannya banyak sebagian anak muda tuh tidak paham menggunakan teknologi komunikasi ini bagaimana sebetulnya. Itu permasalahan yang paling utama. Sehingga ketika kita berbicara masalah sejarah gitu ya, selalu mereka bilang saya tidak mengalaminya. Sehingga terkesan ada bahwa anak-anak muda tuh unhistoris gitu. Jauh dengan sejarahnya. Nah, saya dan beberapa teman lain yang lahir di tahun 60 akhir awal 70 sebagian besar adalah saksi sejarah dari sebagian kecil sebagian dari kita adalah saksi sejarah dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Jadi saya masuk sudah mulai zaman Orde Baru. Tapi Orde Lama itu dekat dengan kita. Kenapa? Karena di dalam kita ngalamin ya pelajaran sejarah tuh bukan cuma sejarah. Ada SBSB gitu. PSPB, ada PSPB gitu kan. Pendidikan sejarah budaya yang menggunakan buku 40 tahun dulu Indonesia merdeka. Masih lagi ada yang namanya pelajaran kewiraan gitu ya. PPKN kalau sekarang dulu PMP gitu. Kita zaman saya tuh semua anak hafal yang namanya GBHN. Replita 1, replita 2, replita 3. Zaman saya setiap anak didoktrin untuk tahu nama menteri-menteri. Gitu. Walaupun karena di zaman saya juga menteri tidak banyak berubah. Nggak kayak sekarang gitu. Dulu ada menteri yang bisa sampai 4 kali, 5 kali masa berkuasa. Sehingga kita hafal banget. Nah, anak-anak sekarang itu tidak dekat dengan informasi itu. Informasi tentang kenegaraan. Itu yang harus kita buka. Bahwa mereka harus peduli tentang mau kemana bangsa ini harus berjalan. Gitu. Dan mereka juga harus peduli dari mana bangsa ini dulu berjalan. Gitu. Apa ya peristiwa-peristiwa di masa lalu yang harus menjadi catatan untuk tidak terulang di masa depan. Itu yang paling penting. Dan sebenarnya untuk mencari data sejarah ini nggak terlalu sulit. Sangat nggak sulit gitu. Kita bisa mendapatkan data akurat dari sumber yang betul-betul bisa dipercaya. Gitu. Kenapa tidak dilakukan itu? Daripada kalian main, oke lah, kalau kalian main game 5 jam, sisihkanlah 15 menit untuk mencari informasi. Iya. Gitu. Sisihkanlah untuk berbicara, menganalisa bersama teman-teman. Gitu. Karena sekali lagi, karena gizinya anak-anak muda sekarang ini sudah bagus, tingkat inteligensinya, tingkat nalarnya, tingkat analisanya pasti akan bagus dibanding kita yang dulu hanya menerima doktrin gitu kan. Bayangkan, saya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan saya ikut di 2 perguruan tinggi, itu harus mengikuti 100 penataran 100 jam Pancasila P4 gitu. Berarti saya udah mengalami 500 jam tuh yang namanya P4. Yang dulu 36 butir Pancasila itu kita pahami. Sila ke-1 apa, sila ke-2 itu paham.
Dan kita masih mendapatkan lagi informasi dari acara-acara di TV, cerdas cermat, cepat tepat, yang berbicara tentang itu. Betapa rasa kenegaraan, rasa kepedulian kita begitu ditata pada saat itu, sehingga kita peduli. Nah, lahirlah di angkatan 89, 88, 89 terjadi satu peristiwa. Dari apa? Dari kristalisasi pikiran, kristalisasi keringat, ketidakpuasan kita. Gitu. Nah, ini harus kita tularkan kepada sehingga mereka punya kristalisasi juga tentang bagaimana negara ini. Kalau kalian tidak peduli, negara ini juga tidak akan peduli dengan. Kalau saya ambil kalimat John F. Kennedy, jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kau berikan kepada negara. Atau kata Pran Magic Suseno, pemilu ini bukan untuk mencari orang yang baik, gitu ya. Tapi pemilih ini untuk menahan orang-orang yang tidak baik, tidak memilih orang yang tidak baik, gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Kalau yang tidak baik yang berkuasa, gitu. Ya, bagus. Jadi artinya pemilih-pemilih muda ini, teman-teman di luar sana harus bisa membedakan mana pemilih yang baik dan pemilih yang mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang tidak baik. Dengan mengetahui hal tersebut, maka mereka akan dapat menggunakan pilihannya dengan lebih bijak. Dari mana kita bisa tahu? Rekam jejak. Yes. Dari mana kita tahu? Dari prestasi yang sudah dilakukannya. Dari mana kita tahu? Dari sejarah yang sudah terjadi. Itu sebuah catatan gitu untuk kita melangkah. Nah, kalau bicara tentang sejarah, saya kemarin juga ketika diskusi dengan generasi muda ini, dia selalu mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang sejarah, dulu saya belum lahir, dulu saya belum ini. Tapi bukan artinya ini kita bisa melupakan sejarah gitu, atau kita bisa menghapus sejarah. Apapun yang sejarah yang sudah terjadi, justru kita sebagai generasi muda ini harus bisa mengetahui dan mempelajari. Sejarah ini kan berarti ada dua sisi, ada sejarah yang baik dan tentu juga ada sejarah yang buruk. Ya kan? Tentunya kedua hal ini akan membangun negara menjadi lebih baik lagi. Nah, ini anak muda juga harus tahu. Setuju ya Gus ya? Betul. Gimana Bro Surya? Iya. Ya kan? Jadi gini, tadi ya fenomena bocah kosong itu tadi ya, Iya, yang lebih setuju mudah nih. dipahami. Benar-benar. Bagus Itu nih istilahnya. pasti bocah kosong itu kecenderungannya ya, pasti memilihnya ke arah pemimpin yang berdasarkan tampilan fisik saja. Gitu tuh. Kadang berdasarkan tagline-tagline yang dianggap mereka menarik saja. Nah, jadi saya harap terutama nih kepada Cogan gitu kan. Mari kita suarakan gerakan malu menjadi bocah kosong itu harus disuarakan gitu. Jangan jadi bocah kosong. Iya, jangan sampai anak muda ini jadi anak muda, generasi muda yang bocah kosong semua gitu kan. Nah, jadi memilih memimpin dari bocah kosong tadi, tentu dia tidak memahami atau tidak memikirkan atau tidak menganalisis visi si calon gitu. Nah, harapannya itu tidak terjadi di generasi muda, Gen Z, milenial Indonesia hari ini. Jangan sampai memilih hanya karena tagline, hanya karena penampilan, hanya karena terlihat gaul menggunakan bahasa Inggris begitu kan. Nah, jadi pilihlah pemimpin siapapun itu gitu. Tentu harapan kita memilihnya 03 gitu kan. Nah, siapapun itu, pilihlah pemimpin yang memang visioner, memiliki visi yang baik untuk bangsa kita ke depannya, supaya generasi bocah kosong ini jangan sampai ada di Indonesia kayak gitu. Nah, kegelisahan anak muda sekarang itu kan mereka tidak punya teman untuk berbicara, terutama orang tua. Karena orang di kota ya, beda kalau kita bicara di daerah, di desa. Tapi di kota metropolitan kayak Jakarta, Surabaya, Medan, sebagian besar anak muda itu tidak punya tempat untuk menanyakan sesuatu kepada orang tuanya, karena orang tuanya sibuk gitu. Di Jakarta tuh fenomena ibu bapak kerja itu bukan hal yang aneh gitu loh, karena tuntutan. Orang mau tinggal di apartemen, berapa biaya apartemen? Kalau nggak suami istri kerja, susah. Pendidikan di Jakarta, wih, gila-gila. Kalau kita mau masuk sekolah swasta yang bonafit itu nggak murah juga. Dan itu menjadi prestis gitu, sehingga anak-anak tidak punya pegangan. Nah, Cogan lahir dari itu. Kita mencari untuk solusi, bagaimana anak-anak mencari informasi yang benar. Jadi di Cogan ini tidak ada doktrin gitu. Yang ada adalah kalian melek literasi. Karena apa yang kita tawarkan adalah apa yang mereka akan cari akan kebenaran juga gitu. Dan yang selama ini kita anut
kenapa kita memilih adalah sebuah kebenaran. Jadi nggak perlu anak muda sekarang, wah ini yang benar kayak begini nggak. Apa informasi yang kamu dapatkan? Coba kita cari bareng-bareng. Bener nggak informasinya? Begitu ada, oh iya, ternyata ini nggak benar. Nah, kalian yang tahu, bukan saya yang bicara loh. Gitu. Tapi data dan fakta yang berbicara. Itu yang paling penting sekarang. Kalau zaman kita susah kayak begitu. Teknologi tahun 83 orang yang bisa pakai komputer itu masih langka. Masih orang mau jadi sarjana komputer. Kursus komputer di mana-mana. Komputer masih pakai DOS. Wah, ribet banget gitu. Masih pakai itu. Tapi sekarang enggak. Sekarang tuh saya saja itu belajar teknologi sama anak saya. Anak saya sekolah pakai Zoom. Ketika saya harus berjumpa sama teman-teman di Zoom, operatornya anak saya. Bunga, kamu duduk di samping ayah, kamu ajarin ayah pakai apa Zoom. Oh ini ya bikin password tuh kayak begini, kayak begini, kayak begini. Karena memang sudah zamannya. Jadi kalau orang Jawa bilang apa sapi nyusu gudel gitu ya. Jadi sapi nyusu anak sapi itu kejadian sekarang. Gitu. Saya punya handphone itu aplikasinya sedikit. Kalau anak saya bisa bikin gambar. Anak saya tuh bisa bikin gambar, bisa bikin apa aja. Saya tanya, kamu bisa cari informasi begini? Oh bisa ya. Sebetulnya kita bisa ada clue. Sekarang mudah banget loh cari informasi. Ya kan? Kita mau cari apa? Informasi tentang apa? Tentang Majapahit misalnya. Gampang. Kita nggak perlu. Saya juga zaman Majapahit saya tidak hidup gitu loh. Tapi untuk mengetahui tentang Majapahit, terus tentang bagaimana sejarah kerajaan-kerajaan dalam kekinian itu sudah visualisasinya dahsyat. Pakai apa? Kecerdasan buatan. Tokoh-tokoh itu bisa direkayasa sedemikian rupa, bisa menggambarkan kejadian yang sesungguhnya. Begitu juga peristiwa Orde Baru itu, kita sudah bisa melihat seperti itu gitu. Makanya cerdas, gunakan teknologi secara maksimal untuk kebaikan. Teknologi itu seperti mata pisau. Kalau kita tidak menggunakan secara bijak, dia bisa membunuh. Tapi kalau kita gunakan secara bijak, dia akan banyak membantu kita, meringankan pekerjaan kita. Begitu juga teknologi. Benar. Gitu. Jadi Ya, kalau saya setuju dengan Gustor, kalau kita bicara tentang rekam jejak, tadi kan dikatakan kita ada 3 calon nih. Kita lihat aja yang rekam jejaknya memang bersih dan baik. Kalau misalkan ternyata 1 atau 2 calon ada rekam jejak yang tidak baik, ya kan? Kalau misalkan kita dalam hal memilih gitu ya, ya kita hilangkan itu dari opsinya kita, pilihannya kita. Itu kalau menurut saya ya, yang mungkin dari anak muda. Ya, kenapa? Karena kan dari anak muda juga punya lihat tadi. Kita bisa evaluasi datanya, kita bisa lihat rekam jejaknya. Rekam jejak itu merupakan salah satu catatan penting sih sebenarnya. Contoh kalau misalkan dari Pak Ganjar, rekam jejaknya adalah beliau sudah 2 kali menjadi gubernur Jawa Tengah, ya kan? Dan selama memimpin di Jawa Tengah pun membuat Jawa Tengah menjadi lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Ini merupakan catatan penting ya. Kalau di paslon nomor 1 pernah menjadi gubernur juga di DKI. Kita bisa lihat rekam jejaknya juga. Rekam jejaknya juga. Bagaimana? Gitu kan? Ada yang beres, ada yang nggak beres. Ya kan? Terus ketika Pak Ganjar duduk di parlemen, apa saja yang dia hasilkan, gitu kan? Yang sampai sekarang masih monumental. Kita tahu, nggak perlu sekali lagi anak muda, ini kayak nggak usah, kamu coba dicari. Gitu. Benar. Saya setuju sekali lagi juga adalah bagaimana. Jadi kadang-kadang ketika kita berkumpul, mereka anak muda ini selalu bilang, kata teman saya, kata pacar saya, kata ini. Saya setuju harus melek literasi, mencari informasi yang ada di dunia internet saat ini, kemudian kita lihat mana informasi-informasi ini yang bisa memberikan pada akhirnya evaluasi untuk memilih yang calon yang terbaik. Saya pengen menyampaikan pesan ya, terutama kepada generasi muda, kepada Gen Z, milenial. Tadi kan yang positifnya dilihat, nah lalu juga dilihat aspek negatifnya dari masing-masing calon. Jadi kalau saya boleh menyampaikan pesan, ini saya tanpa menyinggung calon presiden manapun ya. Kalau bisa nih. Nyinggung juga nggak apa-apa kali. Enggak. Saya ingin mencoba bersikap apa ya? Ingin menyampaikan informatif dan edukatif gitu ke generasi muda nih, Gen Z ini. Jadi kalau bisa nih, kalau memilih, yang pertama itu jangan pilih pemimpin yang kemudian memanfaatkan agama. Nah, kita ini hidup di Indonesia gitu ya.
Jangan pilih pemimpin yang kemudian memanfaatkan agama demi nafsu politiknya. Karena berbahaya. Kita ini di Indonesia kan, teman-teman semua kan pasti punya teman yang berbeda agama gitu. Jangan sampai nanti terjadi konflik agama. Kita beda agama terus akhirnya kita tidak bisa bersahabat, tidak bisa berteman, tidak bisa nongkrong bareng. Nah, itu bahayanya. Yang pertama tadi kalau memilih pemimpin yang memanfaatkan agama untuk nafsu politiknya. Lalu yang kedua, jangan pilih pemimpin yang melakukan tindakan nepotisme. Nah, jadi ini bahaya nih. Jadi teman-teman Gen Z, teman-teman milenial kan pasti kesel tuh. Kalau seandainya misalnya di dunia kerja nih, ada orang dia naik pangkat, naik jabatan, karena dia punya paman, saudara, orang tua yang kemudian memiliki jabatan lebih tinggi. Kayak siapa tuh? Ya ini contoh lah, gitu kan. Ini contoh lah. Gitu kan. Contoh ya. Saya pun di dunia kerja pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita kesel kan. Rasanya apa tuh? Kesel? Iya kesel pasti, nggak pasti. Baper. Iya pasti. Ini saya yakin Gen Z, milenial merasakan itu di dunia kerja. Atau juga misalnya di dunia pendidikan ada kekhawatiran seperti itu gitu kan. Nah maka dari itu yang pertama pesan saya, jangan pilih pemimpin yang memanfaatkan agama untuk memenuhi nafsu politik. Yang kedua, jangan memilih pemimpin yang nepotisme. Jadi jangan pilih pemimpin yang besar karena bapaknya, yang besar karena pamannya, atau yang besar karena keluarganya. Nah itu dua pesan saya kepada Gen Z dan kaum milenial. Mungkin itu. Ya, sering banyak kalau saya bicara sama anak-anak muda gitu ya. Kalau kita bicara masalah politik dinasti, mereka akan punya punya perbandingan di negara-negara di dunia juga politik dinasti ada gitu. Ya betul gitu, politik dinasti itu ada. Tapi yang permasalahannya adalah caranya. Amerika, Bush Junior ke Bush Senior ke Bush Junior, itu rentang waktunya cukup panjang. Ketika Bush Senior sudah tidak berkuasa dan tidak menggunakan memanipulasi peraturan-peraturan yang ada. Bush Junior tetap menggunakan peraturan yang berlaku di Amerika pada saat itu tanpa perubahan. Kalau kita mau bicara tentang Marcos, mungkin anak-anak muda nggak tahu siapa Marcos. Kalau kita ngalami gitu loh, zaman Ferdinand Marcos berkuasa dengan istrinya Imelda Marcos, sehingga Marcos itu sampai dilarang jenazahnya datang ke Filipina. Baru sekian tahun kemudian jenazahnya diawetkan dan baru dikirim ke Filipina. Kenapa? Karena ada trauma. Pun kalau sekarang anaknya Marcos berkuasa, itu udah jauh. Bapaknya sudah meninggal. Bahkan bapaknya itu pernah diasingkan, jasadnya pun pernah diasingkan gitu, baru bisa diterima. Dan anaknya Marcos yang sekarang tidak menggunakan fasilitas bapaknya, tidak juga merubah undang-undang. Yang kita permasalahkan adalah ketika undang-undang ini dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan hanya satu orang. Jangan bilang bahwa ini dirubah untuk anak muda. Enggak semua anak muda bisa menempatkan posisi di situ. Enggak, ini hanya untuk satu orang. Berapa orang sih anak muda di bawah 40 tahun yang menjadi kepala daerah dan akan mencalonkan cuma dia gitu. Itu permasalahan utamanya sebenarnya. Jadi jangan salah cara berpikir. Nah, untuk anak-anak muda, Gen Z, milenial yang butuh teman berbicara, butuh teman berdiskusi, butuh teman untuk membuka wawasan. Cogan inilah sebetulnya tepatnya. Kita siap kok diundang kemanapun. Dan Cogan ini juga sebetulnya sudah banyak di beberapa daerah, ya. Bukan hanya di Jakarta. Ada di Sulawesi, ada di Padang, gitu kan. Jadi Yogyakarta. Jadi kita teman untuk berdiskusi. Tidak ada doktrin dari kami. Tidak ada pemaksaan dari kami. Tapi silakan kalian temukan informasi yang benar. Sikap kalian nanti adalah keputusan kalian. Akan memilih manapun. Cuma kita kan punya keyakinan bahwa ternyata kita yang selaku saksi sejarah selama ini menyatakan inilah yang terbaik untuk negeri. Sehingga kita bersikap. Itu. Nah, itu cara berpikir kita akan kita tularkan kepada anak-anak. Bukan doktrinnya. Kepada anak-anak muda yang membutuhkan itu. Sehingga ketika anak-anak muda tidak punya teman untuk berdiskusi, tidak ada orang tua untuk bisa diajak berbicara, undang. Atau kita sudah punya termasuk podcast macam ini ya. Undang kami, kita bicara secara terbuka, buka wawasan, itu yang paling penting untuk anak muda.
Kita adalah sahabat anak muda, kita sahabat anak milenial dan Gen Z, kita adalah sahabat mereka untuk bicara dan berdiskusi. Yes. Sangat menarik Pak. Tadi ada beberapa fenomena mungkin ya dan juga masalah yang tadi saya tangkap ya dari yang dijelaskan oleh beberapa narasumber. Terutama mungkin ini saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Pak Gustor dan juga Pak Arya khususnya ya. Boleh Pak Gustor, kalau kita lihat rekam jejak mungkin ya sahabat podcast, nanti kalian juga bisa cek nih sebenarnya nih kalau melihat dari tampilannya yang lumayan nyentrik ini memang satu tokoh yang sangat dekat dengan anak muda ya Pak. Apalagi sebagai aktivis sosial budaya juga yang memang sudah lama berkecimpung di dunia sosial budaya mungkin lebih paham terkait sebetulnya trennya generasi muda terkait dengan hak pilih, pemilihan maupun pemilu. Apalagi kita tahu Pak, kalau untuk generasi muda sekarang, walaupun sangat mudah mengakses informasi, sangat mudah juga dipengaruhi oleh berita bohong. Iya. Kemudian juga clickbait dan lain-lain semacam itu ya Pak. Kalau kita bilang rekam jejak, mungkin generasi-generasi muda yang sudah melek informasi itu akan lebih mudah mengerti atau memilah atau memfilter rekam jejak mana yang memang betul-betul benar dari pasangan calon yang memang mau dicari tahu atau diketahui lebih lanjut. Tapi permasalahannya tidak semua remaja ataupun Gen Z dan juga generasi milenial seperti itu. Nah, sebetulnya mungkin yang mau saya tanyakan terutama ke Pak Gustor dan juga Pak Surya. Sebetulnya kalau melihat dari kacamata anak muda nih dan juga rekam jejak yang sudah terjadi ya selama pemilu beberapa periode ini, sebetulnya yang pemimpin yang memang betul-betul dibutuhkan oleh generasi muda itu kriterianya seperti apa dan bagaimana sebetulnya cara menilai dari informasi-informasi yang bisa diakses dari internet itu. Kalau anak muda sekarang itu kan sebetulnya butuh teladan. Jadi anak-anak muda sekarang ini butuh contoh gitu loh. Udah nggak lagi butuh lagi apa-apa yang kita katakan normatif, enggak gitu loh. Nah, kita bisa lihat sebetulnya di antara 3 calon pemimpin ini mana yang bisa dijadikan tauladan. Ya kan? Kalau kita berbicara misalkan kita butuh tauladan apa sih? Oh, kita butuh tauladan seorang pemimpin yang bisa membina keluarga. Ya kita lihat di antara 3 pemimpin ini mana yang bisa membina keluarga dengan baik, gitu kan? Kalau kita berbicara pemimpin yang pengen cerdas, gitu ya, dia keluarganya cerdas, anak istrinya cerdas, kita bisa lihat, gitu loh. Kalau kita mau lihat dari tingkah lakunya, kita pengen melihat pemimpin yang punya personality yang begitu baik, gitu ya. Dekat sama orang, ramah. Kita bisa lihat itu semua, gitu. Jadi anak muda itu sebetulnya tidak terlalu sulit untuk mencari tauladan itu, gitu, untuk mencari panutan itu, gitu. Nah, dari sisi penampilan, contohnya, ada istilah kalau anak muda gua banget, gitu. Lihat di antara pemimpin itu yang gua banget siapa. Kita lihat dari apa yang terjadi selama ini ketika kita debat gitu ya, ada debat presiden dan wakil presiden. Kita lihat mana yang paling siap gitu. Yes. Dari Bisa setiap menjawab, bukan hanya ya bisa menjawab semuanya. Program-program dan sebagainya gitu ya. Terus rahasia-rahasia ya. teknik strateginya. Betapa banyak sekarang politikus ahli-ahli komunikasi politik menganalisa itu. Kan kalian bisa lihat tokoh-tokoh itu kan sudah bicara semua, gitu kan. Kalau kita mau bicara nih dari sisi sisi politiknya, gitu kan, atau dari sisi sosialnya, kita bisa lihat semua sudah berbicara, tokoh-tokoh sudah berbicara. Mau ngomong apa lagi? Udah terlalu banyak yang bisa kita terima dari mereka gitu tentang analisa itu, mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik. Ada yang disampaikan secara serius, ada juga dengan beberapa teman-teman komedian dengan menyampaikannya dengan kelucuan yang ringan. Itu banyak sekali. Pilihlah tauladan yang menurut kalian adalah yang tadi, gua banget. Gua pengen niru keluarganya seperti dia, gue pengen niru tingkah lakunya seperti dia, gue pengen niru segala sesuatunya dari dia. Itu yang harus mereka pahami, gitu. Dan mereka butuh informasi itu. Kalau saya ketemu sama anak-anak muda di kumpul, selalu kayak begitu. Aku nggak menemukan sosok di keluarga. Sehingga kenapa anak-anak muda mencari sosok di luar ketika itu. Nah, kita meluruskan itu. Nah, sekarang begitu pun ketika masa mereka untuk menentukan sikap. Cari sosok itu yang menurut Anda paling baik, akan membawa diri kita. Kita nggak bisa berbicara dulu deh secara nasional, secara diri kita aja. Kalau gua pilih sini,
gue dapat apa kontribusinya. Kalau dia sudah yakini, ya sekarang balik lagi, kontribusi apa yang bisa gue lakukan untuk dia, gitu kan timbal baliknya itu. Seperti tadi saya bilang, Romo Pranajit bilang, kita bukan memilih yang terbaik, tapi kita memilih orang-orang jahat tidak memimpin negeri ini, gitu kan. Ngeri, wih. Kalau kita salah 5 tahun itu, kalau kita ada kerusakan 5 tahun, itu akan membenahinya bisa 20 tahun. Gitu loh. 5 tahun kerusakan, 20 tahun kita akan membenahi. Buktinya 32 tahun kemarin demokrasi sedemikian rupa, gitu ya, reformasi ini belum 100% bisa dilaksanakan. Tapi begitu demokrasi sudah mulai begitu tertata rapi, dirusak kembali. Itu masalah mundur lagi kita gitu. Masalah demokrasi ini, gitu. Hak suara dan sebagainya. Orang bilang, itu katanya enggak katanya. Ini sudah nyata. Ini ada buktinya bahwa tanda kutip kecurangan yang nama itu ada semua kok datanya. Kita nggak terlalu sulit untuk mencarinya. Surat suara yang udah dicoblos. Ya. Betapa banyak akun sosial media yang diberangus gitu kan. Jujur aja, saya adalah salah satu korban dari sistem itu gitu. Tiba-tiba saya merasa bahwa kalau Anda lihat di Facebook saya gitu, saya tidak pernah mencaci maki. Saya hanya membicarakan masalah data. Data itu benar, ada yang nayangin, dan saya tidak membuat rekaman sendiri gitu. Rekaman itu bisa dipercaya. Tapi tiba-tiba ada tulisan bahwa tayangan Anda tidak sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh sosial media ini, sehingga saya harus 14 hari sosial media saya tidak bisa. Berita itu Gus kemarin soal demonstrasi mahasiswa yang tidak ditayangkan. Iya. Betapa dahsyatnya loh. Di sosial media kita kita ngerekam aja nih ya, informasi yang benar itu susah. Sudah diblok sedemikian rupa, ada sistemnya katanya pembatasan. Jadi pembatasan tuh beberapa sosial media tidak bisa ditayangkan, dilihat oleh banyak orang, walaupun dia menggunakan public gitu ya. Terus kedua, ada yang betul-betul di-keep. Saya pernah ngalami 14 hari akun saya itu betul-betul tidak berfungsi. Saya sampai bertanya, apa kebijakan apa yang menurut dia tidak pernah dijelaskan kebijakan apa. Hanya karena menayangkan sesuatu yang ngomong dia loh. Yang berbicara kasar itu mereka, bukan kita. Saya tidak berbicara kasar. Cuma saya bilang, ada orang yang berbicara kasar. Kan ini masalahnya adalah hasil tayangan yang real dia berbicara kasar itu. Benar. Dengan inisial B dan sebagainya itu kan. Yang salah kan yang ngomong. Bukan saya yang menayangkan. Tapi yang dihukum itu saya. 14 hari sosial media saya tidak bisa tayang. Ya. Nah, kita mau ngomong apa kalau sampai kejadian semacam ini? Benar, tidak ada yang namanya kebebasan secara murni, itu tidak ada. Tapi bahwa kebebasan itu adalah selama dia bisa bertanggung jawab, so be okay. Sudah saatnya anak muda sekarang melihat kebebasan secara bijak juga. Itu loh permasalahan. Jadi kalau dibilang bahwa kita menyebar fitnah-fitnah, apa yang kita sebar? Kita hanya menyampaikan data yang ada, data dan fakta. Dan sebenarnya juga untuk mengkanter semua itu kita nggak usah bikin fitnah lah. Kayaknya nggak perlu juga kalau tiga bikin fitnah, bikin hoax. Nggak ada yang perlu difitnah, nggak perlu dihoax. Realitanya sudah ada kok. Rekam jejak itu sudah ada. Ngapain lagi gitu? Dan Tinggal sebenarnya nayangin. bukan hanya kita bikin hoax, tapi kita tidak perlu merubah rekam jejak. Kita tidak perlu merubah Rekayasa dan sejarah, sejarah. dan seterusnya. Ya. Itu loh anak-anak muda. Yuk kita mulai menjadi anak muda yang smart. Ya. Cerdas dan kritis. Cerdas Cerdas dan kritis. kritis. Supaya nggak jadi bocah kosong. Iya, biar nggak malu jadi bocah-bocah itu. Anak muda itu selalu dimusuhi sama orang tua, gitu kan? Kenapa? Zaman kita juga gitu. Anak muda. Tapi sekarang sudah saatnya Iya. anak muda tampil. Benar. Gitu. Saya nih generasi tahun 60 akhir 70 awal ini sudah harus menonton sebetulnya. Gitu. Benar. Dari anak-anak muda, dari anak-anak saya, teman-teman anak saya, gitu kan. Sudah tidak harus berperan aktif lagi dengan negeri ini. Ya kita tuturi handayani lah sudah saatnya. Jadi mendorong dari belakang melihat anak muda sekarang. Tapi juga jangan sampai salah dorong bisa masuk jurang lagi. Gitu. Iya. Ya, Oke. Mas Surya, Kalau tambahin. dari saya yang paling dibutuhkan ya oleh anak muda zaman sekarang itu
pemimpin yang mampu menegakkan hukum dengan baik. Iya. Jadi saya itu jarang sekali, dan saya berharap juga gitu, melihat tuh Gen Z milenial melakukan korupsi itu jarang saya temukan gitu kan. Jarang saya kalau kita perhatiin gitu ya, jarang kayaknya Gen Z sama milenial ini jarang deh terjebak dalam kasus korupsi begitu misalnya kan. Nah, maka dalam rangka itu pilihlah pemimpin yang memang terbukti, teruji gitu ya, akan memberantas korupsi. Karena ketika korupsi itu terjadi, lagi-lagi yang akan dirugikan kalian-kalian juga. Benar. Lagi-lagi kita juga yang akan Dirampas hak kita sebagai iya, warga negara. kita akan dirugikan. Jadi pilihlah pemimpin yang memang teruji, mampu, dan sudah terbukti, sudah pernah gitu kan menghantam korupsi di Indonesia. Nah, jadi Siapa itu? ya tentu kalau kita lihat Prof. Mahfud lah Prof. Mahfud, menjadi ya. Pendekar hukum. bukti ya, pendekar hukum begitu kan. Jelas, tegas, berani ngomong di media begitu kan. Kasus-kasus besar gitu dilawan sama beliau. Jadi pilih yang begitu maksud saya. Nanti kalau korupsi itu terjadi lagi di Indonesia begitu kan. Lagi-lagi yang dirugikan kita semua. Jangan sampai itu terjadi lagi. Dan Gen Z itu harusnya begitu. Harus menjadi generasi milenial Gen Z yang kemudian tidak melakukan korupsi sejalan dengan visi yang disampaikan oleh para pendekar hukum kita. Setuju sekali. Gitu. Gimana Pak Ketum? Nah, setuju. Untuk pembahasan kita di Beberapa hari Satu dulu. kemarin ada yang lucu. Jadi ada beberapa anak muda yang ngasih saya video tentang Pak Mahfud MD membantu di Bogor pembangunan gereja yang sudah sekian lama terbengkalai. Saya tanya, kenapa kamu ngasih ini? Soalnya lagi rame nih. Di beberapa tempat, di beberapa sosial media ada ada berita bahwa Mahfud MD ini intoleran gitu. Nah, kita cari. Saya bilang, keren nih anak gitu kan. Kita cari, ternyata dia mendapatkan satu video ketika Pak Mahfud MD dengan Wali Kota Bogor itu memberikan satu gerakan untuk bisa membantu gereja yang selama ini jadi masalah di Bogor untuk bisa berdiri dan sampai sekarang bisa berdiri. Nah, kan sebetulnya udah nggak perlu doktrin-doktrin kayak begitu sebenarnya. Saya bilang kamu cerdas dan mulai banyak anak-anak muda yang seperti ini gitu. Memang belum harus sebenarnya harus diekspos tuh anak-anak muda yang kayak begitu, gitu ya. Cuman kadang-kadang memang kalau kita menghadapi mereka berbendera, berlambang itu mereka defend gitu. Jangan-jangan gitu. Makanya saya tampil seperti anak muda, saya udah 50 tahun lebih gitu ya. Tapi untuk menjadi seperti mereka, mengadaptasi gaya berbicara mereka gitu ya, gaya berpakaian mereka untuk apa? Untuk bisa mendekatkan sama mereka sehingga ketika kita bicara di antara kita tidak ada jarak. Gitu. Dan saya jujur aja kalau ngomong sama anak muda lebih banyak mendengar gitu sekarang tuh karena mereka sudah mulai analisnya keren lo pasti itu bisa aja nah, udah mulai. Nah, moga-moga setelah putaran pertama ini, karena kayaknya sih nggak mungkin satu putaran ya, Dua putaran. pasti dua putaran karena dibagi 3. Logikanya kalau dibagi 3 itu kan 30 kan, 30 sekian persen ditambah yang mungkin tidak sah dan sebagainya gitu kan. Jadi agak ya Tuhan sih bisa aja berbuat apapun. Ini satu putaran, tapi secara logika mungkin ini akan 2 putaran. Nah, di putaran kedua inilah kita harus sudah mulai ancer-ancer. Harus sudah mulai pasang kuda-kuda. Mau kemana? Karena kan putaran pertama ini hanya tinggal menghitung jari kurang 1 bulan ya, 14 Februari. Gitu. Iya. Nah, udah tinggal sudah bisa berjalan dengan sendirinya ini perputaran. Yang kita harus siap-siap dari sekarang adalah setelah putaran pertama ini kita harus sudah punya strategi untuk menghadapi putaran kedua. Sudah mulai anak-anak muda ancer-ancer lagi nih, sudah mulai pasang kuda-kuda lagi mau kemana menentukan sikap gitu. Dan sebetulnya buat anak muda ini juga punya tempat yang mudah dan murah untuk bisa menilai.
karena kita masih ada 2 kali debat lagi ya. 2 kali debat. Satu debat wakil kelima. presiden dan 1 kali debat presiden. Di sanalah kalian akan bisa melihat siapa yang menurut kalian yang terbaik gitu. Ya. Analisanya, dengarkan informasi-informasi dari para ahli. Positif atau negatif, terima. Setelah itu analisa di dalam diri kalian. Iya. Gitu. Itu yang paling penting. Ada kesempatan lah 2 kali lagi. Iya, dan saya lihat kalau di debat presiden dan wakil presiden tersebut memang tidak ada yang bisa ditutupin. Ya. Ya, jadi sekali lagi memang generasi muda ini harus bisa melihat dengan jeli mana presiden yang memang berkompeten dan memang pura-pura kompeten. Ya kan? Begitu juga dengan wakil-wakilnya. Nah, debat ini juga sebetulnya kalau kita anak-anak muda sekarang juga udah bisa kok lihat debat di beberapa negara ya, kayak di Amerika gitu. Itu kadang-kadang lebih dahsyat dari kita gitu loh. Wah, di sana tuh kalau udah debat terakhir waktu saat kemarin Hillary Clinton gitu kan, gila-gila debatnya. Terus kemarin Trump sama siapa? Biden. Itu kan gila-gilaan gitu kan. Trump sama Biden. Jadi kalau kita lihat debat kita kemarin yang berjalan kemarin, belum ada apa-apanya sebenarnya. Nggak boleh ngambek. Nggak boleh ngambek. Walaupun ada yang ngambek juga. Iya. Hanya Siapa sih menyerang yang nggak tahu pribadinya pribadi ya. gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu pribadinya Trump di Amerika gitu, Donald Trump sampai dia bisa jadi presiden gitu kan. Lihat ketika dia mencecar musuhnya secara dahsyat. Nggak ada yang namanya orang Amerika nangis bareng-bareng di sosial media, menangisi nggak ada. Kayak debat presiden ketiga ya. Itu memang harus seperti itu. Kita memilih Itu seorang pemimpin. perlu sesi podcast khusus lagi tuh. Ya, nanti Iya, kita harus ada ya. bicara masalah debat ini ngapain ya. Karena itu menurut saya di propaganda kan, wah ada yang menangis kasihan si Iya, itu, tapi banyak sih dicecer-cecer anak terus, muda, diserang secara pribadi. Yang cari informasi saya bilang aku tonton deh, cari debat di Amerika, lihat debat di Filipina, lihat debat di tempat-tempat yang lain deh. Kamu kalau ngerti bahasanya gitu, itu ngeri kadang-kadang gitu. Iya. Yang nggak siap tuh istilahnya betul-betul bisa keluar keringat dingin di atas panggung. Itu rakyat harus terbuka. Siapa yang punya data, siapa yang emang dapat, namanya debat bukan diskusi. Dan memang harus diselesaikan di acara itu. Itulah sebuah standar untuk kita menentukan siapa pemimpin kita nanti. Yes. Nggak usah didramatisir. Terus enggak lah, itu tuh seperti itu. Nggak boleh baper lah. Nggak boleh baper lah. Iya. Disitulah kita akan tahu kualitas pemimpin kita gitu. Termasuk kualitas orang-orang pendukungnya gitu. Itu Karena kalau kita bicara tentang presiden, ini kan menyangkut nasib bangsa. betul. Jadi kita nggak boleh pilih yang calon presiden yang penuh dengan drama-drama gitu kan. Kalau drama-drama terus kita nanti jadi kayak di Korea kan, drama Korea. Padahal ini kita di Indonesia. Gitu. Data, fakta itu. Yes. Nah, begitu mungkin Sobat Indoprime. Jadi tadi mungkin sedikit merangkum ya, Ya. Sobat Indoprime, untuk kita sendiri sebagai generasi muda ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan, terutama tadi dari insight beberapa narasumber. Yang pertama yang harus kita pilih atau kita perhatikan dalam kualitas pemimpin, yaitu yang bisa menjadi teladan tentunya. Bisa menegakkan hukum, dan itu semua sebetulnya bisa dilihat dari rekam jejak yang ditampilkan secara langsung. Mungkin contoh kecilnya adalah melalui debat yang memang biasa dilakukan. Nah, Sobat Indoprime juga masih punya kesempatan nih untuk melihat secara langsung dan lebih menilai dan menganalisa kembali pemimpin seperti apa sih yang memang dibutuhkan, dan juga menjadi pemimpin yang istilahnya membuat Sobat Indoprime jatuh cinta mungkin ya. Iya. Nah, untuk pilihan nanti di pemilu putaran pertama pada 14 Februari bertepatan juga dengan Hari Kasih Sayang, mungkin para generasi muda juga bisa membuktikan kasih sayang kepada negara ini dengan membantu memilih pilihan yang tepat juga. Begitu mungkin, Pak. Iya. Terima kasih.